Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia, rahmat, serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Di dalam hidup ini, kita sering menemukan tantangan dan kegagalan untuk mencapai sebuah apa yang kita inginkan. Namun, kita juga sering mendengarkan motivasi-motivasi dari orang yang berhasil mencapai kesuksesannya. Seperti pepatah mengatakan, kesuksesan bukanlah suatu kebetulan, tetapi hasil dari kerja keras, ketekunan, dan pembelajaran dari kegagalan-kegagalan yang telah dilewati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil wawancara studi lapangan terhadap orang yang dinilai sukses dalam hidupnya dengan narasumber langsung Bapak Prayitno, SH, MH, CRBD sebagai salah satu dosen di salah satu universitas swasta yang ada di Riau, tepatnya di Universitas Pahlawan. Dan beliau juga berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum. Inilah alur cerita Pak Prayitno menuju kesuksesannya. Pak Prayitno yang lahir dan besar di Lampung pada tahun 1993 memutuskan pergi merantau ke Provinsi Riau, tepatnya di kota Pekanbaru untuk mencari pekerjaan. Berawalnya di Pekanbaru, beliau hanyalah pekerja serabutan. Kemudian seiring berjalannya waktu, beliau melamar dan diterima bekerja di salah satu perusahaan perbankan yang ada di Pekanbaru. Di perusahaan ini, beliau bekerja selama 19 tahun sebagai staf. Kemudian pada tahun 2006, beliau memberanikan diri untuk memutuskan mengambil kuliah jenjang S1 jurusan hukum di Universitas Islam Riau sambil bekerja. Walaupun pada saat itu beliau sudah menikah namun belum memiliki anak. Ini karena tekad yang begitu kuat di dalam diri beliau dan juga dukungan dari seorang istri beliau yang sangat hebat agar beliau menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta berpengalaman. Pada tahun 2010, beliau pun menyelesaikan studi S1-nya dan kemudian pada tahun 2012, beliau melanjutkan studi pasca sarjananya di program studi dan universitas yang sama dengan S1-nya dan menyelesaikan studi pasca sarjananya pada tahun 2014. Tidak lama dari lulus S2-nya, beliau pun memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dikarenakan adanya perbedaan pemikiran dengan atasannya. Selain itu, ilmu-ilmu yang ia dapatkan dari jenjang perkuliahan seakan kurang berkaitan dengan pekerjaannya, dan ia pun berpikir dan yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin ada pekerjaan yang lebih baik lagi untuknya. Tidak lama resign dari pekerjaan sebelumnya, dengan bermodalkan gelar S2 jurusan hukum, beliau memutuskan menjadi dosen di salah satu universitas swasta yang ada di Riau, tepatnya di Universitas Pahlawan, di mana dia dapat memberikan ilmu-ilmu yang telah ia dapatkan selama ini kepada mahasiswa-mahasiswanya. Dan ia pun juga mulai memberanikan diri untuk menjadi seorang advokat dan konsultan hukum sampai saat ini. Dalam kehidupan beliau selalu menanamkan nilai-nilai akhlak yang diajarkan Islam di dalam dirinya, lingkungan pekerjaannya, maupun di dalam keluarganya. Di dalam dirinya, beliau selalu mengedepankan kejujuran, kedisiplinan, dan selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu yang dialaminya, baik di dalam kondisi apapun. Dia selalu berpercaya dan yakin apapun yang dialaminya, bahkan tidak sesuai dengan ekspektasinya sekalipun, merupakan jalan yang terbaik buatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting, dia hanya tetap berusaha dan berdoa. Sedangkan di dalam lingkungan pekerjaannya sebagai dosen, beliau juga mengedepankan kedisiplinan waktu terhadap dirinya dan mahasiswanya. Contohnya, beliau memberi sanksi kepada mahasiswanya jika mahasiswa itu tidak disiplin. Sanksi ini diberi demi kebaikan mahasiswanya untuk kedepannya.
Di dalam lingkungan pekerjaannya pun beliau juga menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan kerjanya dan masyarakat sekitar dengan selalu menerapkan nilai-nilai akhlak yang sesuai dengan Islam ajarkan. Tak lepas dari itu, di dalam kehidupan berkeluarga, beliau juga menerapkan nilai-nilai positif. Salah satunya, beliau berpesan kepada istri dan anaknya untuk tidak menerapkan gaya hidup yang boros. Ini bertujuan agar suatu saat nanti jika mendapatkan cobaan, agar dapat dihadapi dengan berlapang dada dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyadari apa yang ada pada saat ini hanyalah bersifat sementara. Nilai-nilai inilah yang selalu ditanamkannya sehingga menjadikannya pada titik ini. Dengan pengalaman hidup yang telah dilewatinya, beliau berpesan kepada generasi muda yang ingin sukses betapa pentingnya untuk selalu berkeyakinan serta berpikiran positif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berpegang teguh terhadap nilai akhlak-akhlak dalam menjalani hidup, dan tidak lupa menjaga sholat 5 waktu, karena kunci kebahagiaan, kesuksesan adalah menjaga sholat. Selain wajib, dengan menjaga sholat 5 waktu juga dapat membentuk kedisiplinan seseorang. Maka laksanakan dan jagalah sholat wajib 5 kali sehari semalam. Itulah bagaimana perjalanan Pak Prayitno dalam meraih kesuksesannya dengan tetap menanamkan akhlak-akhlak dan moral dalam kehidupannya. Semoga video ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Mohon maaf dalam video ini jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.